Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Studio Kerehore. Dan kali ini kita akan kembali membahas bantuan subsidi upah yang baru saja tadi diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Dan kita akan membahas apa syaratnya dan bagaimana mekanisme untuk pencairan bantuan tersebut. Sebelum dilanjut, silahkan di-subscribe terlebih dahulu channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang lainnya mengenai bantuan dari pemerintah. Untuk itu, selamat menyaksikan. Nah, jadi teman-teman tadi, tepatnya jam 1 siang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan resmi meluncurkan bantuan subsidi upah yang selama ini bagi para pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS ini pasti sudah menunggu ini sejak lama. Dan ini merupakan salah satu angin segar atau bisa jadi salah satu bentuk kado di mana kita akan menghadapi Hari Guru Nasional atau ulang tahun guru secara nasional. Kita langsung bisa dilihat teman-teman, besaran bantuan subsidi upah ini adalah Rp1.800.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali. Dan penerimanya ini tadi adalah baru meliputi dosen, guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga kependidikan. Terus ada tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Dan salah satunya tenaga administrasi ini adalah operator sekolah, meliputi seluruh sekolah di lingkungan Kemdikbud, baik itu di swasta ataupun di negeri. Dan ini 1.800.000 ini nanti akan diberikan kepada 2 juta orang guru. Dan tentu saja 1.800.000 ini nanti akan dipotong pajak. Jadi kita pasti tidak akan mungkin menerima 1.800.000 utuh karena nanti ada potongan pajak. Bisa dilihat di bawah. Terus persyaratan bagi PTK penerima bantuan subsidi upah ini adalah warga negara Indonesia, berstatus bukan PNS, terus memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Terus yang selanjutnya, keempat dan kelimanya tidak menerima bantuan subsidi upah, terus tidak menerima bantuan kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober. Artinya tadi Kemdikbud ini mencoba untuk tadi memeratakan penerima bantuan ini. Jadi tidak mungkin nanti kita menerima bantuan double. Misalkan ada guru atau PTK ini mendapatkan kartu prakerja, maka pasti tidak akan mungkin mendapat bantuan subsidi upah. Ataupun tadi ada PTK yang sudah menerima bantuan subsidi upah dari Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan, pasti tidak akan mungkin menerima bantuan ini. Dan syarat yang paling penting bagi para guru non-PNS ataupun tenaga kependidikan ini itu mesti terdaftar di Dapodik. Karena data di Dapodik itu merupakan sumber acuan dari tadi pemerintah pusat dalam menghitung rasio jumlah penerima. Seperti yang tadi itu sebesar 2 juta orang, itu datanya diambil dari Dapodik. Ataupun tadi ada kalau di dosen itu apa ya? Predikti atau apa? Untuk mahasiswa. Untuk itu yang jelas tadi ini kita mesti terdaftar dulu di Dapodik untuk tingkat pendidikan sekolah ya. Terus bagaimana ketika sekolah swasta yang di sekolah swasta elit gitu ya, yang memiliki penghasilan di atas 5 juta. Nah, nanti itu pun sudah menjadi perhitungan Kemdikbud bahwa PTK non-PNS di sekolah swasta ya yang elit yang memiliki penghasilan 5 juta pasti tidak akan mendapatkan bantuan ini. Bagaimana dengan guru-guru di bawah naungan Kemenag? Dan untuk dari bawah naungan Kemenag ini nanti ada bantuan subsidi upah untuk wilayah Kemenag. Nanti ada kalau tidak salah, nah setelah tadi siang saya membrowsing mencari di internet bahwa bantuan subsidi upah untuk Kemenag pun juga sudah disahkan. Nanti kita akan bahas secara detail bantuan subsidi upah untuk Kemenag ini di video selanjutnya. Setelah kita memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan subsidi upah ini, nanti PTK tersebut mengakses info GTK atau pangkalan atau PD Dikti untuk menemukan informasi terkait status pencairan rekening bank masing-masing atau lokasi cabang bank penyalur.
Jadi nanti di info GTK ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa kita sudah menerima atau menjadi salah satu penerima dari bantuan subsidi upah ini. Yang jelas silahkan diakses mulai dari sekarang info GTK-nya karena nanti ada pemberitahuan. Nah, Kemdikbud nanti akan membuatkan rekening baru untuk setiap PTK. Bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir November. Nah, jadi dari sekarang sampai akhir November ini akan mulai disalurkan. Terus nanti persyaratan yang mesti dibawa, persyaratan administrasinya itu KTP, NPWP jika ada, terus surat keputusan penerima bantuan subsidi upah yang dapat diunduh dari info GTK, SPTJM dapat juga diunduh dari info GTK, di print, diberi materai, dan ditandatangani. Jadi semua persyaratan untuk persyaratan administrasi yang kita bawa ke bank itu semua ada di info GTK. Jadi nanti kita tinggal print, SPTJM-nya diberi materai dan ditandatangani oleh pribadi. Nah, terus nanti PTK ini membawa dokumen yang tadi, yang ini, dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. Nanti ini dibawa ke bank yang sudah ditunjuk, nanti ada di informasi di info GTK bank mana, cabang mana yang sudah ditunjuk nanti dibawa ke sana. Dan batas waktu untuk pencairan atau pengaktifan rekening ini sampai 30 Juni. Jadi masih lama batas waktunya, diberi kelonggaran waktu. Jadi silahkan rajin-rajin mengecek info GTK. Selain tadi info GTK ini ada untuk perpal ijazah, nanti juga ada pemberitahuan mengenai bantuan subsidi upah. Silahkan dicek rajin-rajin. Itu saja dari saya. Nanti info GTK-nya saya akan cek untuk notifikasi pemberitahuannya di video selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.